Kemudian api tersebut didatangi oleh belalang. Belalang itu datang untuk berkunjung ke api tersebut. Nah, Nabi Muhammad ini bagaikan orang laki-laki yang menghalangi belalang atau lalat untuk datang ke api biar tidak terbakar. Nah, orang yang selalu berbuat maksiat ya seperti itu, selalu ingin datang ke api. Oleh Nabi Muhammad dilarang, dijaga, jangan ke sini. Ini menyebabkan masuk neraka. Jangan. Jadi sebagai Nabi ini, Nabi Muhammad eman. Jadi belalang itu dipegang. Umatnya Nabi Muhammad itu selalu dihalang-halangi. Tapi Nabi Muhammad terkadang terlepas dari tangannya. Artinya tidak bisa mengajak umatnya itu untuk menghindar dari neraka. Jadi saking maksanya masuk neraka, perilakunya itu menyebabkan masuk neraka dan Muhammad tidak bisa menghalanginya. Seperti halnya belalang datang ke api, jadi tidak bisa semuanya belalang itu dihalau atau dihalang-halangi agar tidak datang ke api kemudian terbakar. Jadi kita ini tinggal pikir-pikir. Kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad yang bisa dihalang-halangi untuk datang ke neraka, atau orang yang saking maksanya masuk neraka sampai Nabi Muhammad tidak mampu untuk menghalang-halangi, maksa masuk neraka dengan cara perilakunya mengarahkan ke neraka. Ada maksiat ikut, kemudian sudah dibilangin sholatnya diperbaiki dan diperbaiki. Ya jelas dia diterima kalau sholatnya sah. Mana ada sholat yang sah itu diterima oleh Allah? Tidak ada. Jadi tidak diterima, tidak diterima. Makanya perbaiki wudhunya,
yang mengerti agama mungkin maklumi ya, yang mengerti ini loh, khawatir nanti menimbulkan fitnah. Kalau tak makan dari rumah dari jiran-jiran ya khawatir ya, yang ngerti. Tapi sunnah Rasul itu malah saya itu kalau dulu waktu kecil kalau habis makan yang ada kuahnya atau yang ada kuahnya dijilat tangannya, kemudian dikasih air, kemudian dibersihkan pakai air itu, kemudian diminum. Kenapa Rasulullah sampai begitu? Wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah muslim, karena kalian semua ini tidak tahu di mana barokah di makanan itu. Jadi kita sama-sama tidak tahu apa yang berbentuk sate atau telur yang bagus dengan dimakan itu yang ada barokahnya, atau yang ada di yang dekat di jari-jari atau di tangan. Ini harus ada maksudnya di jilat. Jadi jangan langsung ke tangan dulu, tapi di jilat. Cocok. Ini berciput jari-jari. Tapi kemudian satu-satu ada teknik juga. Jangan kemudian karena Rasulullah menjelaskan menjilat jari-jarinya setelah makan, kemudian menjilatnya itu 5 jari itu 1 kali masukkan ke mulut. Ya, ini anak-anak yang belum pernah dewasa. Jangan salah, malah dulunya jadi satu-satu. Jangan kemudian 5 jari dimasukkan semua ke mulutnya. Ketika ditanya kenapa kok dijilat, sunnah Rasul begitu, bukan ya? Bukan ya? Sunnah Rasul yang satu-satu menjilat, kalau selesai menjilat, kemudian dimasukkan. Wow, ini sunnah ya. Kita sama-sama tidak tahu, jangan-jangan amal yang seperti ini yang diterima oleh Allah yang menyebabkan masuk surga. Nah, ini sama-sama tidak tahu ya. Barokah juga sama-sama tidak tahu apa yang dimakan yang besar-besar itu, apa yang nempel di jari-jari sama-sama tidak tahu. Di sana hanya dijelaskan kenapa kok kita memburu barokah ketika makan. Begini ya. Ketika makan itu kemudian kita bisa makan yang ada barokahnya, apalagi yang ada di jari-jari. Ini nanti membuat hati kita itu mendapat hidayah. Ini barokah. Makan yang berbarokah, hati kita ini mendapatkan hidayah. Kemudian kalau ada nasihat, mudah untuk menerima. Nah, ini namanya makanan yang ada barokahnya. Makanya kalau makan itu jangan sehatnya kemudian langsung basuh, dijilat dulu. Sunnah ya. Wa fi riwayatin ada riwayat lain dari Imam Muslim, diperhatikan baik-baik. Justru ada yang lebih terinci lagi. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakulha maka dia dan walyakulha. Ini dalam riwayat lain makanan kita ini jatuh. Suruh ambil, kemudian falyumit maka dia dan walyakulha. Kemudian kotorannya itu dibuang. Jadi kotorannya dibuang. Namanya ada jeblok jatuh ya ke lantai. Kan ada kotorannya. Nah, ini dibuang. Kemudian walyakulha, kemudian dimakan. Ini caranya makan. Bukan makan nasi yang kemudian nasinya sisanya banyak. Artinya banyak gluten. Jangan begitu ya. Kita sudah dewasa. Jangan seperti anak kecil makan banyak gluten aja. Jangan. Ini namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti ini? Sampai umpama jatuh, suruh ambil kotorannya. Wala yadakha syaitan, jangan sampai meninggalkan sisa makanan untuk setan. Jadi sisa-sisa makanan yang kita makan itu pasti dimakan oleh setan. Wala yamsah yadahu bil hatta yalhaqqa asabi'ahu. Kemudian kalau
namanya orang tanya kok jijik ya mau bersihkan. Tidak apa-apa, artinya biarkan, tapi kasihkan hewan yang lain, kasihkan binatang. Jangan tidak usah dimakan karena memang menjijikkan. Tapi kalau kita ini jatuhnya tidak menjijikkan, jatuh ke lantai biasa, yang disempit atau dibasuh, dan dimakan. Jangan sampai diberikan kesempatan untuk dimakan setan. Jadi kalau ada orang makan banyak sisanya, itu berarti berhubungan dengan setan. Ya, kalau rasanya begini, berubahlah. Kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau lagi pengajian hubungan itu, usahakan makanannya itu dihabiskan. Kalau sekiranya ada habis, tidak usah makan, bilang saja yang begitu. Ini namanya menjaga sunnah Nabi agar supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umumnya kita harus banyak selawat, dia diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ya, itu juga sebagian dari caranya untuk diakui oleh umatnya Nabi Muhammad. Tapi ini juga diamalkan ya. Jadi makan itu selesaikan, habiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Usahakan yang begitu ya. Jangan kemudian meninggalkan atau membuang, apalagi makanan masih layak dimakan dibuang, itu mubazir, tafsir, makan. Apa dosa? Dosa. Membuang makanan yang masih layak dimakan oleh manusia, umpama barang-barang yang hangat umpamanya, dibuang begitu saja, hukumnya dosa. Umpamanya dikasihkan ayam, kalau dikasihkan ayam berarti masih ada manfaatnya. Tapi kalau langsung dibuang di tempat sampah, dosa. Itu namanya menyia-nyiakan makanan. Dosa. Bukan keren, memang begini caranya. Jadi rezeki yang dari Allah itu jangan disia-siakan. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, inna syaitana yaqulu ahadakum inda kulli syai'in min syanihi hatta yahduru inda Allah. Jadi syaitan itu kata Rasulullah selalu hadir di antara kalian di setiap apapun, pasti setan ada. Ketika sholat pasti ada setan, yang mau ngaji pasti ada setannya. Bahkan ketika makan pun setan itu hadir. Itu apa? Untuk itu makan dengan kita. Makanya jangan dikasihkan kesempatan bagi setan dengan makanan yang tersisa. Habiskan. Belajar menahan diri untuk melawan setan. Artinya menahan diri makan sampai habis, kemudian melawan setan. Oh, saya sudah kenyang. Kalau sudah kenyang bagaimana? Ya, bisa diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada ayam. Jangan sampai kemudian karena kurang hangat atau sisa kemarin tapi masih bisa dimakan, kemudian langsung dibuang di sampah. Jangan ya. Kalau Anda bisa, kasihkan ayam atau berkuci. Faidah saqatat min ahadikum luqman wal yumit, maka dia ada wal yamudha wal yadabha bisyaitan. Kalau ada makanan yang jatuh, maka hilangkanlah, itu bersihkan pakai tangan, kemudian makan. Kalau ada jijik ya, kalau jijik bawahnya ya kayak tadi itu lantainya bersih, atau umpama jengkelnya itu jatuh bukan tepat ke kotoran binatang. Kalau sampai ke jatuhnya ke kotoran binatang, ya tidak apa-apa ya, jangan dimakan karena jijik, bisa diberikan kepada binatang yang lain atau hewan yang lain. Walau tidak harus syaitan, dan jangan beri kesempatan kepada setan untuk makan sisa kita. Jadi habiskan. Makanya saya sering mengatakan itu, ketika ada hajatan banyak bersamaan, kalau bisa jangan 25 saat
Kalau